Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Nah, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1 tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia, pembelajaran 1. Tapi sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dayu senang membaca. Kali ini ia membaca sebuah dongeng. Apakah kamu ingin tahu isi dongengnya? Marilah kita simak bersama-sama dongeng yang dibacakan oleh Dayu. Judul dongengnya adalah Pohon Apel yang Tulus. Dahulu kala ada sebuah pohon apel yang besar. Ada seorang anak laki-laki yang bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu terus berlalu. Anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari dia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. Ayo bermainlah bersamaku, ajak si pohon apel. Aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kau membantuku? Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku ini untuk membangun rumahmu. Jadi anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia. Tapi dia tak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih. Akhirnya laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan si pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. Aku sudah tak bisa memberikan apa-apa, kata pohon apel. Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat, jawab laki-laki itu. Baik, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah sini bersamaku dan beristirahatlah, kata pohon apel. Lalu laki-laki itu pun duduk bersandarkan pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya mereka pun bersama-sama lagi. Dikutip dari sumber www.rumahdongeng.com. Anak-anak, mari kita bersama-sama menjawab soal berikut ini ya. Yang pertama, siapakah teman pohon apel? Ya, tadi temannya adalah si anak laki-laki. Untuk pertanyaan yang kedua, apa yang dirasakan pohon apel saat bermain bersama temannya? Nah, jawabannya adalah pohon apel merasa senang, bahagia ya ketika bermain dengan anak laki-laki tersebut. Untuk pertanyaan yang ketiga, apa kebaikan yang diberikan pohon apel? Ya, pohon apel menawarkan cabang-cabang pohonnya untuk dijadikan rumah si anak laki-laki tersebut. Berikutnya, mengapa pohon apel merasa kesepian dan sedih? Nah, karena sejak saat itu si anak laki-laki tidak pernah kembali untuk bermain dengan pohon apel ya. Di akhir cerita, mengapa pohon apel menangis? Ya, karena si anak laki-laki itu kembali lagi dan akhirnya mereka pun bersama-sama lagi ya. Setelah membaca dongeng Pohon Apel yang Tulus, Dayu ingin membantu ibunya. Dayu menyapu halaman rumah hingga bersih. Saat menyapu, Dayu mempunyai ide untuk mengumpulkan daun-daun yang kering ya anak-anak. Kemudian rencananya ia akan gunakan untuk belajar. Setelah menyapu halaman, Dayu mengumpulkan daun-daun yang kering. Dayu mengambil beberapa
helai daun kering lalu meletakkannya di sebuah kotak. Ia mengambil lagi beberapa helai daun kering dan meletakkannya pada kotak yang lain. Di kotak pertama ada 35 helai daun kering, kemudian di kotak kedua ada 15 helai daun kering. Dayu meletakkan daun di dua kotak seperti ini ya. Dayu menghitung semua daun kering ya. Totalnya ada 35 ditambah 15, hasilnya adalah 50. Ternyata semua daun berjumlah 50 helai. Nah, Dayu ingin tahu jika posisi kotak itu ditukar, apakah jumlah daunnya akan sama? Nah, kita bisa lihat gambar yang sudah ditukar ya anak-anak. Ini 15 ditambah 35, hasilnya 50. Ternyata jumlahnya ketika ditukar itu sama, yaitu 50 helai daun kering. Nah, 35 ditambah 15 hasilnya 50. 15 ditambah 35 hasilnya juga 50. Jadi 35 ditambah 15 sama dengan 15 ditambah 35. Di sini ya anak-anak berlaku sifat pertukaran. Pertukaran itu ditukar tempatnya tapi hasilnya sama. Anak-anak, kita coba angka lain ya. 120 ditambah 930 hasilnya 1050. Kemudian 930 ditambah 120 hasilnya juga 1050. Jadi 120 ditambah 930 sama dengan 930 ditambah 120 ya anak-anak. Hari Minggu, Dayu pergi tamasya ke gunung. Dayu pergi bersama orang tua dan saudara sepupunya. Di gunung, ia banyak melihat pohon cemara. Pernahkah kalian melihat pohon cemara? Cemara memiliki banyak manfaat bagi manusia. Salah satunya, kayu cemara dapat digunakan untuk membuat perabot rumah tangga. Dayu dan sepupunya bernyanyi lagu cemara selama di perjalanan. Cemara pohon ramping, daunnya halus langsing, bergerak-gerak kian kemari seperti tangan penari. Ketika angin lalu menyentuh daun cemara, terdengar desir di telingaku sebuah lagu merdu.
Demikian video pembelajaran yang dapat Bu Ajrin sampaikan pada pagi hari ini. Bu Ajrin minta maaf bila ada kesalahan dalam bertutur kata. Semoga bermanfaat dan tetap semangat belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.